Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 731. Meminjam sitar. Apakah mungkin untuk meminjam sitar surgawi Phoenix langit milikmu selama beberapa hari? Ketika Lindong membuat permintaannya, beberapa nuansa malu muncul di wajahnya. Bahkan, setelah dia melihat semburat kebingungan melintas di wajah menawan wanita muda itu, dia merasa semakin malu. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminjam Heavenly Phoenix Zither. Ying Huan tanpa sadar mengangkat alisnya. Sehubungan dengan permintaan Lindong, dia secara alami merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, dia tahu betapa berharganya harta karun Yuan murni dan itu adalah objek yang bahkan beberapa murid Balai Langit tidak dapat melihatnya. Namun, Lindong sebenarnya ingin meminjamnya. Jika orang lain yang membuat permintaan ini, kemungkinan besar dia akan memintanya untuk bermimpi. Ya. Lindong mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Melihat alis rajutan wanita muda itu dan matanya yang cerah dan indah, dia tidak bisa menahan tawa pahit sebelum berkata, saya sangat membutuhkan barang itu. Guru senior Paman Qilei tidak akan setuju. Bagaimanapun juga, Heavenly Phoenix Zither adalah harta berharga dari Aula Langit. Pada saat itu, bahkan jika seorang tetua sekte ingin meminjamnya, Paman Guru senior Qilei tidak akan setuju. Ying Huan berkata setelah merenung sebentar dengan alis rajutan. Oleh karena itu, saya hanya bisa meminta ini dari Anda, kata Lindong dengan canggung. Kamu ingin aku membantumu mendapatkannya melalui pintu belakang? Wanita muda itu menjawab sambil dengan lembut mengangkat wajahnya yang cantik. Saat sinar matahari bersinar dari atas, itu membentuk lingkaran cahaya yang mirip dengan cahaya lilin lebah di sekelilingnya, menyebabkan wanita muda itu terlihat sangat memikat. Tapi, kenapa aku harus begitu baik padamu? Wanita muda itu memutar-mutar seikat rambut hitamnya yang halus dengan tangannya yang seperti batu giok, sebelum tersenyum manis pada Lindong dan bertanya dengan polos dan bingung. Menghadapi obrolan berbakat wanita muda itu, Lindong merasa sulit untuk mengatur dan hanya bisa menjawab dengan tidak berdaya, saya telah membantu kakak perempuan Anda untuk mendapatkan otoritas komando. Itu harus dihitung untuk sesuatu, kan? Ying Huan bergumam saat dia dengan sungguh-sungguh merenungkan untuk sementara waktu sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata dengan linglung, namun, saya ingat seseorang yang tidak sopan dan kasar selama kompetisi aula. Oleh karena itu, kontribusi kecil Anda hanya cukup bagi saya untuk memaafkan perilaku Anda selama kompetisi aula. Dengan masalah Little Flame tergantung di hatinya, dan setelah diprovokasi oleh Ying Huan untuk beberapa kali, sedikit kemarahan tanpa sadar tumbuh di dalam hati Lindong. Dia mengerutkan kening dan hampir kehilangan kesabaran, tetapi pada akhirnya berhasil menekannya secara paksa. Bagaimanapun, Ying Huan tidak berutang apapun padanya. Selain itu, permintaannya benar-benar sedikit berlebihan. Ketika pikirannya mencapai titik seperti itu, Lindong tidak bisa tidak merasakan minatnya memudar. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Hei, apakah kamu marah? Ketika dia melihat ekspresi Lindong berubah, ekspresi lucu di wajah cantik Ying Huan agak surut saat dia bertanya dengan hati-hati. Tidak, Lindong memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, sebelum menjawab, sudahlah, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Saya akan memikirkan cara lain. Aku tidak pernah bilang aku tidak akan membantumu. Terlebih lagi, mengapa wajahmu tidak menunjukkan sedikit pun tanda tersinggung? Anda seorang pria dewasa, namun, identitas Anda benar-benar aneh dengan cara Anda berbicara, gumam Ying Huan. Namun, matanya yang besar tanpa sadar masih melirik ekspresi Lindong. Bukannya aku menolak membantumu. Dan lihatlah wajahmu itu, seolah-olah kamu tidak memperdulikannya. Bagaimana bisa pria sepertimu menarik kembali kata-katanya? Kamu punya cara? Lindong dengan canggung mengangkat bahu sebelum bertanya. Mata hitam legam Ying Huan tampak berputar sedikit, sebelum dia melambai pada Lindong, ikuti aku. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat melayang seperti kupu-kupu.
Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya dengan cepat berpindah-pindah di dalam aula langit raksasa. Setelah 10 menit, mereka jelas telah memasuki wilayah dalam Sky Hall. Di kawasan ini pengamanan sangat ketat. Namun, dengan Ying Huan-Huan memimpin, mereka berdua tidak dihentikan. "Kami sudah sampai," kata Ying Huan-Huan, sebelum dia tiba-tiba berhenti di depan aula yang luas dan luas. Hadir adalah lapisan cahaya yang berbentuk seperti mangkuk, yang menyelimuti seluruh aula besar di dalamnya. Lindong melihat penghalang cahaya di depannya. Dari situ, dia bisa merasakan fluktuasi yang menakutkan. Sepertinya aula besar ini pasti menjadi tempat penting di Sky Hall. Kalau tidak perlu perlindungan yang berani seperti itu. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sepotong batu giok putih terbang keluar dari telapak tangannya. Ketika menyentuh penghalang cahaya, itu segera memicu reaksi keras dari yang terakhir. Akhirnya, setelah riak menyebar, itu berubah menjadi pintu cahaya. "Ayo pergi." Ying Huan-Huan dengan hati-hati melihat sekelilingnya sebelum bergegas ke penghalang cahaya. Mendorong membuka pintu besar aula besar, dia melanjutkan berjalan masuk di belakangnya, Lindong juga mengikuti setiap langkahnya. Aula besar sangat luas dan ada beberapa pilar raksasa di dalamnya. Permukaan pilar-pilar itu dipenuhi dengan rune muskil, yang samar-samar menyerupai barisan raksasa. Tatapan Lindong menyapu interior aula besar untuk satu putaran sebelum tiba-tiba membeku di tengah aula besar. Di tempat itu, berdiri pilar batu giok, dan di atasnya, duduk sitar merah menyala. Hadir di permukaan sitar adalah gambar burung phoenix yang mengepakkan sayapnya. Dari jauh, itu tampak seperti sayap yang berosilasi, mirip dengan bibit api yang sedang naik. Fluktuasi yang menakutkan perlahan terpancar keluar dari dalamnya, menyebabkan jejak distorsi spasial di ruang sekitarnya. "Apakah itu sitar Phoenix surgawi?" tanya Lindong saat matanya terus terpaku pada sitar merah menyala. Ada semburat kegembiraan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, hanya harta karun Yuan murni yang bisa mengeluarkan fluktuasi yang begitu menakutkan. "Ya." Ying Huan-Huan menjawab sambil menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan, "Kita bisa diam-diam mengambilnya dan mengembalikannya setelah kita selesai." "Curi itu?" Lindong terkejut. "Jangan bilang kamu benar-benar ingin meminta izin kepada guru senior Paman Kilei." "Tidak mungkin dia setuju. Bahkan jika kamu meminta ayahku untuk memohon atas namamu, itu tetap tidak ada gunanya." Ying Huan-Huan memutar matanya ke arah Lindong sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Sambil mengerutkan bibirnya, dia berkata, "Tenang, jika kita mengalami masalah, aku akan menanggungnya. Saya tidak ingin seseorang kehilangan kesabaran lagi." Lindong sekarang benar-benar dipenuhi rasa malu. Dia hanya bisa tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia mengatakan padanya dengan tulus, "Terima kasih. Tidak perlu." Mendengar kata-katanya, Ying Huan-Huan berseri-seri seperti rubah kecil. Biasanya, Lindong selalu memiliki sikap peduli setan. Namun, dia telah mengungkapkan ekspresi tak berdayanya beberapa kali di depannya hari ini. Sementara dia tersenyum, Ying Huan-Huan dengan samar memiringkan kepalanya dan menggunakan matanya yang cerah dan besar untuk menatap Lindong sebelum berkata, "Selain itu, kakak perempuan memintaku untuk mengatakan ini padamu. Dia mengatakan bahwa pada saat kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan otoritas komando, kamu terlihat sangat mempesona. Aku tidak baik dengan itu. Jika saya menyimpannya, saya mungkin akan menggunakannya secara sembrono dan menyesatkan semua senior dan junior itu. Kakak perempuan senior Xiao Xiao jauh lebih baik dalam aspek itu. Dengan demikian, posisi itu secara alami seharusnya menjadi milik mereka yang pantas mendapatkannya," kata Lindong sambil tersenyum. Ying Huan-Huan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, sebelum mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan tiba-tiba membentuk segel. Pada saat berikutnya, Heavenly Phoenix Zither melayang dari pilar batu sebelum akhirnya turun ke pelukannya. "Ayo pergi dan kembali dengan cepat," kata Ying Huan-Huan sambil tersenyum sambil memeluk Heavenly Phoenix Zither. Apakah kamu ikut juga?" Lindong menatap wanita muda itu dengan heran sebelum dia tanpa sadar bertanya.
Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda membutuhkan sitar surgawi Phoenix, tetapi izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya adalah pemilik selanjutnya dari Heavenly Phoenix Zither. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang dapat mengendalikannya adalah aku. Kecuali orang itu cukup kuat untuk menghapus tanda yang ditinggalkan ayahku di dalam, jawab Ying Huan sambil menyeringai dan menatap Lindong sambil memeluk Heavenly Phoenix Zither. Lindong benar-benar terdiam. Dengan kekuatan Little Marten saat ini, jelas bahwa dia tidak akan bisa menghapus tanda yang ditinggalkan oleh Ying Xuanzi. Apakah kamu punya pertanyaan lagi? Tanya Ying Huan dengan senyum indah saat dia memiringkan kepalanya dan menatap Lindong, yang sudah mengerut berkali-kali di depannya. Tidak. Lindong ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum akhirnya tertawa pahit dan menganggukkan kepalanya. Saat dia berbalik dan meninggalkan aula besar, Ying Huan melihat ke punggungnya sebelum kilatan licik melintas di matanya yang besar. Setelah ini, dia dengan santai mengikuti di belakangnya. Setelah mereka berdua pergi, aula besar kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, ruang di atas pilar batu mulai menggeliat sebelum dua sosok perlahan muncul. Dari penampilan mereka adalah Ying Xuanzi dan Master Aula Sky Hall, Qilei. Gadis itu. Qilei menatap pilar batu kosong itu sebelum wajahnya berkedut. Akhirnya, dia tanpa sadar berkata, Tuan Sekte, apakah kita hanya akan mengizinkan dua junior untuk mengeluarkan Heavenly Phoenix Zither dari Daosek? Tenang, percayalah pada mereka. Perlakukan saja seolah-olah mereka akan keluar untuk berlatih sekali saja. Selain itu, ada merek di Heavenly Phoenix Zither. Jika kecelakaan besar terjadi, saya akan dapat mendeteksinya, kata Ying Xuanzi sambil tersenyum tipis. Mendengar apa yang dikatakan Ying Xuanzi, Qilei hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, anak perempuan Huan itu, dia adalah murid dari aula langit kita. Namun, dia benar-benar membantu Lindong untuk mencuri harta dari rumahnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya gadis itu. Ying Xuanzi tersenyum tipis. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Dengan lambaian lengan bajunya, mereka berdua sekali lagi perlahan menghilang dari atas pilar batu. Chapter 732. Reuni Trio. Di pinggiran sekte, di tepi penghalang cahaya arai besar perlindungan sekte, tiba-tiba ada riak saat dua sosok diam-diam menyelinap keluar dari dalam. Memeluk Heavenly Phoenix Zither yang merah menyala sementara matanya yang besar mengamati sekelilingnya, Ying Huan menyeringai dan berkata, hehe, kami benar-benar bisa pergi tanpa ketahuan. Berbeda dengan sikap optimis Ying Huan, Lindong mulai mengerutkan alisnya. Dia berhati-hati secara alami. Oleh karena itu, dia secara alami merasa tidak percaya bahwa mereka benar-benar mampu mencuri harta karun Yuan murni dan masih menyombongkan diri dari sekte Dao, yang sangat dibentengi dan dipenuhi oleh banyak ahli. Apalagi mereka tidak ditangkap oleh satu orang pun. Mungkinkah semua orang tua di sekte Dao sedang tidur? Jelas, tidak mungkin orang-orang tua itu semua tertidur. Oleh karena itu, Lindong tidak percaya bahwa tindakan mereka tidak terdeteksi. Sebaliknya, seseorang seharusnya mungkin menyadari apa yang terjadi. Namun, mereka memilih untuk tidak menghentikan mereka. Merefleksikan hal ini, Lindong diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Beruntung dia membawa Ying Huan. Mengingat status dan latar belakangnya di sekte Dao, mungkin orang-orang tua itu mungkin mau melihat ke arah lain. Tentu saja dalam semua ini, pengaruh Ying Xuanzi tidak boleh diabaikan. Diam-diam menghela napas lega, Lindong berbalik, menghadap sekte Dao dan dengan hormat memberi hormat. Setelah melihat tindakannya, Ying Huan melongo terlebih dahulu, sebelum menjulurkan lidahnya. Sepertinya dia mengerti alasan di balik tindakannya. Setelah memberi hormat, dia berbalik lagi. Segera, tubuhnya sedikit gemetar sebelum sepasang sayap naga hijau terbentang dari punggungnya. Dengan kepakan, angin kencang mengikuti. Kemarilah, kata Lindong sambil menatap Ying Huan dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Mengapa? Ying Huan memeluk Heavenly Phoenix Zither dan berjalan dengan curiga.
Pada saat berikutnya, dia menjadi agak panik ketika dia melihat bahwa Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggangnya yang ramping. Ying Huan tampaknya melompat ketakutan karena tindakan Lindong. Hanya ketika aroma jantannya menyerang indranya, dia akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya. Segera, dia menggunakan Heavenly Phoenix Zither untuk melindungi tubuhnya saat dia menatap Lindong dengan ekspresi merah mendidih di wajahnya. Aku jauh lebih cepat, jadi akan lebih baik jika aku menggendongmu secara langsung. Jaraknya sangat jauh dari Thousand Beast Mountain Range ke Daosek, kata Lindong sambil menatap wanita muda dengan wajah memerah dengan sedikit tak berdaya. Mata besar Ying Huan menatap Lindong, sepertinya ingin mendeteksi niat jahat di matanya. Namun, pada akhirnya, dia tidak menemukan niat jahat karena dia hanya melihat ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu berani main-main, aku akan mengambil Heavenly Phoenix Zither dan kembali ke Sekte Dao, gumam Ying Huan dengan suara rendah. Tenang, aku tidak tertarik pada gadis kecil konyol sepertimu, jawab Lindong sambil memutar matanya ke arahnya. Tanpa mengatakan omong kosong lagi, dia membungkusnya dalam pelukannya. Dengan kepakan sayap naga hijaunya, mereka berubah menjadi kilatan cahaya sebelum terbang. Nona, apakah Anda seekor anjing? Kenapa kau menggigitku? Itu untuk berbicara omong kosong. Kamu adalah gadis kecil yang konyol. Saat kilatan cahaya melesat ke kejauhan, suara sombong yang tidak jelas dari seorang wanita muda ditransmisikan melintasi langit. Pegunungan Seribu Binatang terletak di bagian selatan wilayah Shuan Timur. Diperlukan waktu sekitar setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari Sekte Dao ke wilayah itu. Namun, karena kecepatan Lindong saat ini tidak diragukan lagi telah meningkat secara substansial, mereka hampir tidak membutuhkan waktu seminggu sebelum pegunungan yang luas dan luas muncul di depan mata mereka. Seperti namanya, Pegunungan Seribu Binatang adalah titik berkumpulnya binatang iblis. Meskipun jumlah binatang iblis tidak seseram yang ada di kota iblis, ada juga banyak benteng binatang iblis yang kuat dan tangguh yang tersebar di wilayah Shuan Timur. Pegunungan Seribu Binatang ini adalah salah satunya. Dikatakan bahwa pegunungan ini tidak pernah kekurangan binatang iblis yang kuat di Profound Life Stage. Makhluk-makhluk itu mampu mengambil bentuk manusia dan memiliki kecerdasan yang menyaingi manusia. Oleh karena itu, kebanyakan individu biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Saat Lindong secara bertahap mendekati Pegunungan Seribu Binatang yang sangat besar, dia bisa merasakan merek roh iblis yang ditinggalkan di dalam tubuhnya oleh Little Marten, mulai memancarkan getaran samar. Lindong bisa merasakan arah yang ditunjukkan oleh fluktuasi dari merek roh iblis. Dengan kepakan sayap naganya, dia menembak ke arah itu. Setelah hampir 10 menit, pupil matanya mengeras ketika dia akhirnya melihat dua sosok yang sudah lama tidak dia lihat, di puncak gunung di kejauhan. Kakak laki-laki. Sebelum Lindong mulai turun di puncak gunung, sosok yang kokoh seperti menara besi, berdiri dengan tidak sabar sebelum suaranya yang kuat ditransmisikan seperti guntur teredam dari kejauhan. Dengan Ying Huan di pelukannya, Lindong terbang menuju puncak gunung sebelum dia menurunkannya. Menatap di depannya, dia melihat dua sosok berdiri tegak. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria berjubah hijau dengan penampilan mempesona dan tampan. Saat ini, dia masih memiliki ekspresi malas yang familiar di wajahnya. Namun, ketika dia melirik Lindong, Lindong bisa mendeteksi binar di matanya. Sosok di samping Little Marten adalah Little Flame yang sangat besar dan sangat berdampak secara visual. Ada beberapa bekas luka tusuk dan memar di tubuhnya dibandingkan dengan sebelumnya. Beberapa bekas luka dan memar ini samar-samar menambahkan aura jahat dan jahat ke Little Flame. Jika dia menahan tawa konyol di wajahnya saat melihat Lindong, dia pasti akan terlihat seperti individu yang sangat mengancam dan kuat. Yo, tidak buruk, kamu telah meningkat sedikit. Sepertinya Anda tidak menyia-nyiakan waktu yang dihabiskan di Sekte Dao, kata Little Marten dengan alis terangkat, setelah menyapukan matanya ke seluruh tubuh Lindong. Lindong berjalan ke depan tanpa memperhatikannya dan menatap Little Flame, sebelum ekspresi yang agak heran muncul dari dalam matanya. Dia menyadari bahwa Little Flame saat ini dapat menandingi 8 ahli tahap Nirvana Yuan. Hehe, dia secara pribadi diajar oleh kakek Marten.
Tentu saja, dia tidak akan lebih lemah darimu, kata Little Marten dengan puas diri setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Lindong. Nada suaranya yang biasa masih sama menyebalkannya seperti sebelumnya. Tidak buruk, kata Lindong, menepuk bahu Little Flame sambil mengangguk puas. Sepertinya memang tepat bagi Little Flame untuk mengikuti Little Marten. Jika dia tetap tinggal di Sekte Dao, api kecil belum akan mencapai level ini. Itu semua berkat bantuan saudara kedua. Dia membawaku ke beberapa tempat. Little Flame dengan jujur dan lugas menggelengkan kepalanya. Harimau tak menyenangkan yang begitu buas dan kejam sehingga membuat siapapun benar-benar ketakutan, sebenarnya bertingkah konyol di depan Lindong. Ini menyebabkan Marten kecil tidak tahan saat dia menutupi wajahnya dan menghela nafas kecewa. Biasanya, Little Flame akan selalu mengikuti jejaknya, namun, itu benar-benar berbeda dari keyakinan implisit yang dia miliki di Lindong. Lindong tersenyum sebelum akhirnya melihat Little Marten dan berkata, berapa banyak kekuatanmu yang telah kamu dapatkan kembali? Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan praktisi di tahap kehidupan mendalam lanjutan, kata Little Marten dengan acuh tak acuh saat sebuah busur muncul di wajahnya yang sangat cantik. Tahap kehidupan mendalam lanjutan. Lindong samar-samar menganggukkan kepalanya. Guru senior Paman Chen Zhen juga harus berada pada tahap ini. Sepertinya selama periode waktu ini, Little Marten memang telah memulihkan sedikit kekuatan lamanya. Kenapa ada gadis bersamamu? Mengapa Anda membawanya ke sini? Sepertinya aku ingat bahwa dia tidak terlalu menyukaimu, kan? Kata Little Marten dengan sedikit heran setelah matanya tiba-tiba mendarat di Ying Huan-Huan, yang tidak jauh di belakang Lindong. Melihat penampilannya, dia masih bisa mengingat sikap yang dia tunjukkan kepada Lindong pada tahap seleksi itu. Lindong memiringkan kepalanya dan menatap wanita muda itu. Pada saat ini dia masih agak jauh dari mereka. Memikirkannya, Lindong menyadari bahwa dia mungkin takut dengan kombinasi yang sangat kontras dari Little Marten dan Little Flame. Setelah melihat ini, dia tidak bisa menahan diri dan tersenyum. Biasanya di dalam Sekte Dao, gadis ini tidak kenal takut. Namun, Lindong tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi sangat pemalu setelah keluar. Lindong memanggil Ying Huan-Huan sebelum memperkenalkannya kepada mereka. Ketika Little Marten mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah putri dari Master Sekte Dao, bayangan keheranan jelas melintas di wajahnya yang tampan. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia memiliki latar belakang seperti itu. Itu semua berkat dia bahwa saya bisa meminjam Heavenly Phoenix Zither. Kalau tidak, mungkin tidak ada pertunjukan, kata Lindong sambil merentangkan tangannya. Hehe, sepertinya nona kecil itu memperlakukanmu dengan cukup baik, kata si Marten kecil sambil menyeringai. Di sampingnya, wajah Ying Huan-Huan memerah saat dia mengirim senyum manis ke arah Little Marten. Penampilannya begitu segar dan murni sehingga membuat Lindong memutar matanya. Untuk siapa dia berakting? Bagus kalau kamu berhasil mendapatkan Heavenly Phoenix Zither. Ini akan menyelamatkan kita dari sedikit masalah. Monster berbulu kuning terkutuk itu, tunggu sampai Nenek Marten menghancurkan arai suara surgawimu. Akan kutunjukkan padamu bagaimana aku akan menghadapi kalian semua, seru Little Marten dengan semangat sambil mengacungkan tangannya. Katakan padaku apa yang terjadi pertama kali, dan benda apa yang ditemukan Little Flame, tanya Lindong setelah memutar matanya ke arah Little Marten. Tenang, benda itu pasti layak untuk perjalananmu ke sini. Apa itu? Kata Lindong sambil mengangkat alisnya. Little Marten tersenyum puas sebelum bayangan misterius muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia menekan suaranya sebelum bisikan lembut diam-diam memasuki telinga Lindong. Air liur penyeduh spiritual inti bumi. Sebagai 5 kata lembut melayang ke telinga Lindong, murid Lindong segera dikontrak sementara Ying Huan-Huan tidak bisa menahan tetapi melepaskan tangisan kaget. Chapter 733. Air liur penyeduh spiritual inti bumi. Air liur penyeduh spiritual inti bumi. Seruan lembut keluar dari mulut Ying Huan-Huan. Pada saat yang sama, ada ekspresi yang agak tercengang di wajahnya yang cantik. Ada harta alam yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Harta karun ini adalah hadiah dari alam dan mereka semua memiliki kekuatan yang sangat misterius.
Apa yang disebut saliva pembuatan bir spiritual inti bumi, ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi yang lebih penting, itu juga membantu seseorang untuk menciptakan roh Yuan. Itu sangat ajaib. Perlu diketahui bahwa pembentukan roh Yuan adalah peristiwa yang hanya akan terjadi di dekat puncak tahap nirvana. Lagi pula, hanya setelah seseorang mencapai puncak tahap 9 Yuan nirvana, Yuan spirit ki di dalam tubuh seseorang secara bertahap akan menguat. Meskipun demikian, kecuali seseorang benar-benar diberkati, seseorang masih tidak akan berhasil membentuk roh Yuan. Faktanya, sebagian besar praktisi harus menunggu sampai mereka mencapai tahap kehidupan misterius. Hanya dengan menggabungkan Yuan Power dan kehidupan misterius ki bersama-sama, mereka dapat berhasil membentuk Yuan Spirit. Namun, semua langkah rumit ini dapat sangat disederhanakan dengan air liur penyeduh spiritual inti bumi ini. Oleh karena itu, tidak perlu untuk menguraikan tentang sifat ajaibnya. Jika berita tentang objek seperti itu menyebar, itu pasti akan menarik banyak ahli yang ingin mencoba tahap kehidupan misterius. Daya pikat untuk membentuk roh Yuan terlalu luar biasa. Hanya dengan berhasil membentuk roh Yuan, seseorang dapat melepaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya. Bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan di masa depan, seseorang tidak akan langsung binasa. Selama seseorang memiliki trik yang cukup dan pendukung yang kuat, menciptakan kembali tubuh fisik seseorang bukanlah hal yang mustahil. Kamu benar-benar telah menemukan barang seperti itu? Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia tidak bisa tidak menyipitkan matanya sedikit saat ini sambil bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan Yuan Spirit Force adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi. Cincin naga Yuan miliknya dibentuk oleh kekuatan roh Yuan. Berkat kekuatannya, dia mengalahkan Yao Ling dan Wang Yan, lawan yang sangat sulit dihadapi. Meskipun Yuan Spirit Force sangat kuat, Lindong saat ini tidak dapat menciptakan hal seperti itu di tubuhnya. Ini karena hanya dengan melangkah ke tahap 7 Yuan Nirvana, tubuh seseorang akan mulai menghasilkan sejumlah kecil Yuan Spirit Force. Lindong saat ini masih belum pada tahap itu. Oleh karena itu, mencoba membentuk roh Yuan awal sekarang mungkin merupakan ide yang tidak masuk akal. Namun, kemunculan Earth Core Spiritual Brewing Saliva, ini perlahan-lahan akan mengubah pemikiran aneh itu menjadi kenyataan. Hehe, apakah kamu tertarik? Little Marten tertawa bangga saat dia melihat Lindong, yang matanya masih mengandung sisa keterkejutan. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Lindong tersenyum sedikit sebelum segera mengangguk penuh semangat. Segera, kompetisi sekte besar akan dimulai. Sebelum itu, dia harus meningkatkan kekuatannya menggunakan segala cara yang mungkin. Dilihat dari kata-kata Ying Xuanzi, dia bisa merasakan betapa kuatnya para murid gerbang Yuan. Yang disebut 3 raja kecil itu secara pribadi diajar oleh 3 master sekte besar dari gerbang Yuan. Meskipun Lindong tidak secara terbuka membicarakannya, dia merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Lagi pula, pihak lain tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi kualitas mereka juga tingkat atas. Di sisi lain, di antara murid generasi muda di sekte Dao mereka, satu-satunya yang bisa melawan mereka adalah Lindong, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Lindong untuk menyerah pada saliva pembuatan bir spiritual inti bumi yang dikirimkan kepadanya. Makhluk apa yang menjaga Earth Core Spiritual Brewing Saliva? Lindong bertanya. Ada tuan di pegunungan 10.000 binatang yang menjaganya. Orang itu juga adalah binatang iblis dan merupakan burung hantu-hantu emas kuning. Kekuatannya ada di tahap awal kehidupan misterius. Ada juga beberapa binatang iblis yang bekerja di bawahnya. Yang terkuat adalah 2 jenderalnya, yang kekuatannya sekitar 9 ahli panggung Yuan Nirvana. Little Marten mengusap dagunya dan berkata, burung hantu-hantu emas kuning, tahap kehidupan misterius awal. Lindong terkejut sesaat. Dia bertanya, seharusnya itu tidak terlalu menjadi masalah bagimu, kan? Kekuatan Little Marten saat ini sebanding dengan praktisi tahap kehidupan misterius tingkat lanjut. Karena Yellow Golden Ghost Owl itu hanya pada tahap awal kehidupan misterius, mengapa dia tidak bisa mengurusnya nanti? Bukankah aku sudah menyebutkan bahwa orang itu memiliki beberapa taktik khusus,
Little Marten berbicara tanpa daya. Burung hantu berkepala manusia, itu formasi sonik burung hantu kan? Mata Ying Huan tiba-tiba bersinar saat dia berkata dengan lembut. Little Marten memandang Ying Huan dengan sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka bahwa gadis ini benar-benar akan secerdas ini. Hanya setelah mendengar kata, kepala manusia burung hantu, dia sudah menyimpulkan semuanya. Ya, burung hantu-hantu emas kuning itu telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk merawat lebih dari 10.000 binatang kepala burung hantu manusia. Binatang hantu ini berspesialisasi dalam serangan gelombang sonik. Selain itu, karena medan Demon Sound Mountain, formasi Sky Sonic, yang juga disebut formasi Sonic Owl, menjadi sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa menerobos. Marten kecil mengangguk dan berkata, 10.000. Lindong benar-benar terpana dengan nomor ini. Burung hantu-hantu emas kuning ini benar-benar bersedia untuk berusaha. Tidak heran itu bisa menjadi penguasa pegunungan 10.000 binatang ini. Api kecil awalnya berlatih di pegunungan ini. Beberapa hari yang lalu, formasi Sonic Owl tidak aktif dan dia menerobos masuk secara tidak sengaja. Pada akhirnya, dia menemukan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam gunung suara iblis. Namun, orang ini akhirnya ditemukan oleh burung hantu-hantu emas kuning itu. Binatang itu benar-benar ganas. Selain itu, kekuatannya jelas melampaui api kecil. Namun, dia membawa lebih dari selusin bawahan untuk bermain dengan harimau bodoh ini. Pada akhirnya, puluhan tulangnya patah. Jika bukan karena saya akhirnya berhasil bergegas, harimau bodoh ini akan berubah menjadi daging panggang. Kilatan tajam jelas muncul di mata Little Marten ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia memelototi Little Flame dan memarahi yang terakhir dengan sikap kesal karena yang terakhir gagal memenuhi harapannya. Orang yang tidak berguna. Little Flame menggaruk kepalanya dan memberi Lindong senyum konyol. Kali ini, bagaimanapun, Lindong telah merasakan keganasan melonjak jauh di dalam mata mantan itu. Begitu kejam ya? Lindong menepuk Little Flame. Wajahnya memiliki senyum yang cukup cemerlang. Dari samping, Ying Huan meliriknya. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar marah. Bagaimana kita melakukannya? Little Marten memandang Lindong dan bertanya. Maksud kamu apa? Lindong merajut alisnya. Segera setelah itu, dia bertepuk tangan dan menyatakan, rendam gunung suara iblis dalam darah. Kata-kata ini baru saja diucapkan ketika aura mengerikan yang telah ditekan di dalam tubuh Lindong akhirnya meletus pada saat ini. Aura mengerikan itu berkali-kali lebih kuat dari Wang Yan. Aku sedang menunggu kata-kata itu. Little Marten melengkungkan bibirnya. Wajahnya yang tampan langsung diselimuti aura iblis. Di samping mereka, Little Flame segera mengangguk. Tubuh menara logam itu memiliki beberapa kebrutalan yang menyebar darinya pada saat ini, menyebabkan seseorang merasakan jantung berdebar-debar saat melihatnya. Ying Huan melirik ketiganya saat dia diam-diam mengagumi, mereka memang bersaudara. Aura ganas mereka muncul seolah-olah mereka berasal dari sumber yang sama. Serahkan formasi sonik burung hantu kepadaku. Ying Huan dengan lembut memberi isyarat dengan tangannya. Surgawi Phoenix Zither merah menyala-menyala dan muncul di tangannya. Riak mengejutkan menyebar darinya. Bahkan Little Marten tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, tangan wanita muda itu menyentuh tali sitar. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum manis pada Lindong. Bisakah kamu melakukannya? Lindong sedikit khawatir. Kekuatan Ying Huan saat ini mungkin berada pada tahap 8 Yuan Nirvana, tapi formasi sonik burung hantu itu adalah sesuatu yang bahkan Little Marten tidak bisa melawannya. Semuanya memiliki kelemahan. Formasi Owl Sonic kuat, tapi Heavenly Phoenix Zitherku adalah kelemahannya. Ying Huan berbicara dengan bangga. Hehe, kamu berani. Usia gadis ini mirip dengan gadis itu Suruo, tetapi karakternya jauh lebih tangguh. Marten kecil berkata sambil tersenyum. Suru? Mata Ying Huan berputar sedikit. Mata besarnya menatap Lindong. Seorang teman. Lindong merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi Ying Huan.
Namun, dia tidak peduli. Dia hanya menjawab dengan santai sebelum berbalik untuk melihat Little Marten. Dia berkata, "Ayo pergi. Kita harus menuju ke Gunung Suara Iblis." Marten kecil mengangguk. Tanpa membuang waktu lagi, tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari pegunungan yang luas ini. Lindong, Little Flame dan Ying Huan-Huan mengikuti dari belakang. Kelompok 4 memiliki aura yang cukup luas dan kuat. Segera setelah kelompok Lindong melakukan perjalanan menuju bagian yang lebih dalam dari 10.000 Beast Mountain Range, beberapa suara angin bergegas sedang ditransmisikan dari langit di sisi lain dari pegunungan. Sesaat kemudian, 3 sosok datang melayang. Pemimpin ketiganya adalah seorang lelaki tua berambut panjang yang mengenakan jubah coklat panjang. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Ekspresinya acuh tak acuh dan ada aura agung yang samar tapi mengejutkan dipancarkan darinya. Di belakang yang lebih tua, ada 2 pria berpakaian hitam dan putih masing-masing. Keduanya tampil cukup tampan. Namun, mata mereka mengandung beberapa keangkuhan yang sulit disembunyikan. Tentu saja, dari riak yang dipancarkan dari tubuh mereka berdua, mereka memang memiliki hak untuk menjadi sombong ini. Selain itu, ada lambang matahari hitam di dada mereka. Hitam dan putih saling bersilangan seperti yin dan yang tenggelam dan mengambang. Tanda ini milik sekte terkuat di wilayah Shuan Timur, Gerbang Yuan. Benang emas menempel di sekitar tepi lencana, tampak sangat terhormat. Seseorang yang akrab dengan pakaian Gerbang Yuan akan menyadari bahwa lencana ini adalah sesuatu yang hanya diberikan kepada murid-murid terkuat dari 8 divisi Gerbang Yuan. Murid teratas dari 8 divisi juga dikenal sebagai 8 Jenderal Jiwa. Keduanya benar-benar memiliki tanda ini pada mereka. Sementara arah yang mereka tuju juga adalah Gunung Suara Iblis. Chapter 734. Gunung Suara Setan. Gunung Suara Setan terletak di bagian terdalam dari pegunungan 10.000 binatang. Itu luar biasa curam dan ditutupi dengan pohon-pohon hitam yang dikenal sebagai pohon suara. Pohon-pohon ini cukup misterius dan memiliki efek yang sama seperti pengeras suara dan mampu memperbesar suara berkali-kali lipat dari volume aslinya. Setiap saat, akan ada suara tajam yang dipancarkan dari seluruh gunung. Oleh karena itu, gunung ini disebut Gunung Suara Setan. Ada aula batu yang berdiri di puncak Gunung Suara Iblis. Aula batu agak berwarna merah gelap. Sedimen darah segarnya seperti warna memberi seseorang perasaan yang sangat menekan. Ketika seseorang melihat ke aula besar, adalah mungkin untuk melihat seorang pria parubaya berkulit emas gelap duduk di atas singgasana tulang putih yang lebat. Mata pria itu cekung. Mulutnya menunjukkan bentuk yang agak tidak biasa, menyebabkan wajahnya tampak sangat teduh dan berbahaya. Apakah formasi sonik burung hantu sudah diatur? Mata teduh pria parubaya itu memandang ke arah 2 sosok di depannya sebelum dia bertanya dengan acuh tak acuh. "Tuan, tolong santai. Semua burung hantu kepala manusia telah pindah. Begitu ada yang menyerbu tempat ini, formasi sonik burung hantu akan segera diaktifkan." Di antara mereka berdua, pria yang mengenakan kulit macan tutul membuka mulutnya dan tertawa. "Tuan, apakah pria berpenampilan feminin itu benar-benar menakutkan? Kami telah bersembunyi di Demon Sound Mountain selama beberapa hari tanpa keluar." Pria besar lainnya dengan wajah galak meringkuk mulutnya dan tanpa sadar bertanya. Orang itu mungkin tampak sangat rapuh di permukaan, tetapi dia kemungkinan telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Jika kita benar-benar berakhir berkelahi, bahkan aku bukan tandingannya. Pria parubaya itu dengan dingin mencaci. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan langsung melumpuhkan orang besar itu hari itu. Semua masalah ini tidak akan muncul. Pria yang mengenakan kulit macan tutul itu memiliki kekejaman gelap yang melintas di matanya saat dia berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kalau kita hanya bisa terus bersembunyi di Demon Sound Mountain." Pria parubaya itu bersandar di sandaran kursinya. Senyum gelap yang pekat terangkat di wajahnya. "Tenang, Gerbang Yuan dan aku memiliki beberapa sejarah. Kali ini, saya sudah mengirim pesan dan mengundang penatua. Begitu dia tiba, orang itu tidak akan bisa membuang bebannya." Kedua pria itu diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini.
Mereka baru saja akan berbicara ketika teriakan tajam yang tergesa-gesa tiba-tiba ditransmisikan dari luar aula besar. Teriakan tajam baru saja ditransmisikan ketika 3 orang di aula besar memiliki perubahan ekspresi. Pria parubaya itu tiba-tiba bangkit. Tubuhnya berkelebat dan dia bergegas keluar dari aula besar. Setelah itu, matanya teduh saat mereka melihat ke arah langit di luar gunung. Ada 4 sosok yang tergantung di langit di sana. "Ini kamu lagi, kenapa kamu tidak meninggalkanku sendiri?" Mata pria parubaya itu gelap dan emas saat dia menatap pria tampan di antara keempatnya sebelum berbicara dengan nada padat. "Astaga!" Pada saat ini, semua orang di dalam gunung itu terkejut. Segera, gelombang demi gelombang suara angin yang deras muncul. Segera setelah itu, banyak sosok berkumpul dan mendarat di puncak gunung satu demi satu. Barisan ini benar-benar cukup besar. Lindong mengamati gunung suara iblis ini. Tatapannya menyapu sebelum merasakan bahwa ada fluktuasi yang tidak biasa yang tak terhitung jumlahnya di gunung. Fluktuasi ini sangat kecil dan ada gelombang sonik yang samar-samar yang menusuk telinga yang dipancarkan. Mereka kemungkinan adalah burung hantu kepala manusia yang disebutkan oleh Little Marten. "Kamu telah melukai saudaraku. Bagaimana saya bisa melepaskan Anda begitu mudah? Burung hantu-hantu emas kuning, mengapa Anda tidak membunuh 2 bawahan Anda dan saya akan melupakan masalah ini? Apa yang kamu katakan?" Little Marten berbicara dengan senyum binar. Senyumnya mengandung dinginnya kegelapan yang licik. Kedua orang yang berdiri di belakang Yellow Golden Ghost Owl segera memiliki ekspresi tidak wajar sesaat ketika mereka mendengar kata-kata Little Marten. Meskipun ekspresi mereka normal, mata mereka tanpa sadar melirik punggung Yellow Golden Ghost Owl. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja ini sangat bodoh?" Mata Yellow Golden Ghost Owl berubah dingin saat dia tertawa dingin. "Kamu benar, aku benar-benar berpikir kamu sangat bodoh." Marten kecil tertawa. Penampilannya seolah-olah dia ingin membuat marah pihak lain sampai mati. "Kamu tajam lidah-lidah. Tunggu sampai Anda memiliki kemampuan untuk mematahkan formasi sonik burung hantu saya sebelum Anda berbicara. Kalau tidak, kamu harus melarikan diri karena malu seperti di masa lalu." Mata Yellow Golden Ghost Owl gelap dan dingin. Namun, dia juga sadar bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa menandingi Little Marten secara langsung. Segera, dia melambaikan tangannya. Pohon-pohon hitam di seluruh gunung segera bergoyang. Segera setelah itu, banyak binatang iblis yang gelap dan jelek, yang tampaknya memiliki kepala manusia, memanjat keluar. Mereka menutupi seluruh gunung dan tampak sangat menakutkan. "Bagus sekali." Burung hantu kepala manusia ini baru saja muncul ketika mereka menjulurkan kepala mereka ke pohon-pohon yang sehat. Setelah itu, tangisan tajam mereka tiba-tiba bergema di seluruh tempat ini. Bas-bas. Gelombang sonik hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar di Demon Sound Mountain ke segala arah. Akhirnya, itu menjadi seperti jaring suara yang menutupi seluruh gunung. Gelombang sonik hitam seperti banyak ular hitam besar yang perlahan-lahan bergoyang di sekitar gunung ini. Gelombang sonik hitam ini mungkin tampak tenang tetapi kelompok Lindong bisa merasakan kekuatan destruktif yang mengejutkan dari dalam. Jika hanya ada satu burung hantu kepala manusia, itu hampir tidak berarti apa-apa. Namun, saat ini ada 10.000 dari mereka berkumpul bersama. Oleh karena itu, kekuatan gabungan mereka cukup menakutkan. Karena itu, ketika Little Marten melihat jaring gelombang sonik hitam yang sangat besar itu, matanya juga mengeras. Segera, mereka dengan cepat menarik kembali. Saya pikir Anda memiliki trik di lengan baju Anda. Ternyata kamu di sini hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Burung hantu-hantu emas kuning itu tanpa sadar mengejek ketika dia melihat Little Marten mundur. Bawahannya di belakangnya juga ikut tertawa bersamanya. Namun, tepat ketika mereka tertawa, mereka melihat seorang wanita muda membawa sitar kuno berwarna merah menyala keluar dari kelompok mereka. Wanita muda itu mengenakan pakaian putih dan dia memiliki wajah yang cantik. Sepasang mata cerah yang jernih muncul seperti danau sementara kuncir kuda hitamnya jatuh di depan dadanya. Sikap polos itu menyebabkan orang-orang di Demon Sound Mountain itu tercengang.
Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah orang-orang yang kejam, yang tangannya berlumuran darah dan mereka telah melakukan banyak hal yang mengerikan. Oleh karena itu, mata mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi cabul ketika mereka melihat seorang wanita muda yang berair. Segera setelah itu, suara siulan menyebar di udara saat beberapa bahasa kotor menyebar. Haha, apakah kamu benar-benar akan menunjukkan belas kasihan kepada wanita muda yang begitu berair? Hehe, kami bisa menangkapnya untuk melayani Anda, Pak. Orang-orang ini sebenarnya ada di sini untuk tujuan melahirkan seorang wanita ya. Niat membunuh yang kaya tanpa sadar melintas di hati Lindong ketika dia mendengar bahasa kotor yang merasuki tempat itu. Segera, matanya seperti pisau saat menyapu gunung, membekas di benaknya wajah orang-orang yang tertawa paling keras. Ledakan. Dibandingkan dengan ekspresi sedingin es Lindong, Ying Huan-Huan tetap sangat tenang. Dia langsung duduk sambil melayang di udara. Sitar kuno merah menyala di pelukannya dengan lembut ditempatkan di depannya. Setelah itu, tangannya yang tampak sempurna mendarat dengan lembut. Segera, teriakan Phoenix bergema di seluruh tempat ini dengan keras dan jelas. Ah! Teriakan lembut bergema di tempat itu dan banyak bahasa kotor yang ada di gunung suara iblis tiba-tiba berhenti. Bahkan burung hantu-hantu emas kuning itu juga memiliki perubahan ekspresi yang tiba-tiba sementara kegelisahan melonjak di dalam hatinya. Teriakan Phoenix bergema dan lampu merah menyala yang mengerikan menyapu tubuh Ying Huan-Huan seperti gunung berapi. Akhirnya, seekor Phoenix merah mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar dari Heavenly Phoenix Zither di tengah musik sitar. Itu berlama-lama di langit di atas kepala Ying Huan-Huan. Pada saat yang sama, fluktuasi yang agak mengejutkan dipancarkan dari dalam tubuh Phoenix merah tua. Harta Yuan murni. Burung hantu-hantu emas kuning di gunung suara setan memandangi burung Phoenix merah tua yang tertinggal. Matanya segera menyusut saat dia tanpa sadar berteriak kaget. Benar. Sayang sekali tidak ada hadiah. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum lembut pada Yellow Golden Ghost Owl yang terkejut. Segera, jarinya tiba-tiba bergerak di atas senar sitar. Ah! Phoenix merah tua yang berlama-lama di langit juga berteriak ke arah langit. Sayapnya yang besar tiba-tiba mengepak. Segera, gelombang sonik merah terang menyapu. Teriakan Phoenix ini juga bersentuhan dengan musik sitar yang dipancarkan dari Heavenly Phoenix Zither. Akhirnya, itu tampak berubah menjadi api mengerikan yang langsung bersiul ke arah formasi sonik burung hantu yang menutupi gunung suara iblis. Bang bang bang. Gelombang suara api merah terang menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu bertabrakan dengan formasi sonik burung hantu yang dibentuk oleh 10.000 kepala burung hantu manusia. Segera, kelompok Lindong melihat bahwa piton besar yang tampaknya hitam seperti gelombang suara runtuh hampir seketika. Itu berjuang dan berubah menjadi ketiadaan di dalam nyala api yang naik. Formasi suara yang menggagalkan Little Marten itu terkoyak hampir seketika. Burung hantu kepala manusia yang menutupi pegunungan juga tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan mereka ketika formasi besar mereka hancur. Tubuh mereka gemetar sebelum mereka mengeluarkan ledakan dan benar-benar meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Burung hantu-hantu emas kuning dan yang lainnya, yang sebelumnya tertawa dengan bangga dan arogan, memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat burung hantu kepala manusia meledak menjadi kabut berdarah. Itu memang layak untuk harta Yuan murni. Lindong mengamati adegan ini dengan kejutan yang kaya di matanya. Kekuatan harta Yuan murni ini sebenarnya menakutkan. Meskipun sebagian alasannya adalah karena mereka saling melawan, Lindong sadar bahwa jika dia bertarung dengan Ying Huan-Huan ketika dia memiliki Heavenly Phoenix Zither, tidak ada jaminan bahwa dia akan muncul sebagai pemenang. Giliran Anda. Ying Huan-Huan menoleh. Wajah cantik, yang masih tenang sebelumnya, tampak sedikit pucat setelah dia menggunakan Heavenly Phoenix Zither. Pada saat yang sama, rasa dingin yang sedingin es menyebar. Segera, dia mengatupkan gigi peraknya dan dengan kejam berkata, Lindong, jika kamu tidak membunuh semua orang yang telah mengejekku sebelumnya, aku akan memberitahu ayah dan kakak perempuan bahwa kamu menggertakku ketika aku kembali. Lindong langsung tertegun tak bisa berkata-kata saat mendengar kata-katanya. Chapter 735.
Tamu tiba-tiba. Ayo pergi. Sementara Lindong masih terkejut, tawa dingin Little Marten terdengar di telinganya. Detik berikutnya, fluktuasi yang luar biasa agung dan tak terbatas secara instan menyapu keluar dari dalam tubuh Little Marten. Fluktuasi itu seperti awan hitam yang menyelimuti langit sebelum berubah menjadi tekanan tebal yang perlahan memenuhi area itu. Kakek Marten sekarang akan membiarkan kalian tertawa puas. Saat aura agung menyapu keluar, ekspresi haus darah muncul di wajah tampan Little Marten. Dia telah sangat marah dengan susunan Demonic Sound Mountain selama periode waktu ini, oleh karena itu, setelah melanggar susunan, amarahnya telah meledak sepenuhnya. Cahaya hitam keunguan yang menutupi langit mulai berteriak dari telapak tangan Little Marten saat dia langsung menepuknya, menghancurkan beberapa orang yang tidak beruntung menjadi bubur daging. Pada saat berikutnya, mata diliputi dengan cahaya hitam keunguan terkunci ke Golden Ghost Owl yang saat ini menunjukkan ekspresi yang agak jelek. Kamu iblis berbulu kuning, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi sekarang. Little Marten berkata dengan senyum sinis. Dengan pergeseran tubuhnya, dia langsung muncul di depan burung hantu-hantu emas seperti hantu, saat spiral hitam keunguan yang berisi fluktuasi menakutkan meledak ke depan seperti cahaya. Menanggapi serangan brutal Little Marten, burung hantu-hantu emas memotong sosok yang menyesal karena segera mundur. Bagaimanapun, dia lebih lemah dari Little Marten secara keseluruhan. Dalam konfrontasi langsung 1 lawan 1, tentu saja tidak cocok untuk yang pertama. Namun, sekarang formasi telah rusak, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan hanya bisa menguatkan diri dan bertarung sambil berharap para pembantu dari gerbang Yuan bisa tiba tepat waktu. Mengaum. Ketika Little Marten menyerang, Little Flame juga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melolong, menyebabkan tubuh seperti menara baja yang sudah kokoh menggembungkan lipatan lain. Cahaya merah mulai muncul dan mengalir di permukaan tubuhnya. Ini jelas merupakan seni bela diri peningkat tubuh yang sangat kuat. Bang! Sementara tubuhnya terus membengkak, api kecil menembak ke arah gunung suara iblis seperti bola meriam dengan injakan kakinya. Dengan mata merah dan penampilannya yang ganas, tidak ada lagi jejak ekspresi sederhana dan jujur sebelumnya. Anda harus berhati-hati. Setelah melihat mereka berdua mengambil tindakan, Lindong tidak ragu lagi. Setelah mengucapkan satu kalimat kepada Ying Huan, sayap naga hijau muncul sekali lagi di punggungnya. Dia langsung berubah menjadi kilatan hijau dan menembak ke arah gunung suara iblis. Desir. Lindong seperti sinar cahaya saat dia menembak ke arah puncak gunung. Dengan lengan naga, dia memegang pohon hitam saat dia menciptakan jalan pembantaian. Mereka yang dia ingat sebelumnya, tubuh mereka ditampar dengan kejam oleh pohon hitam yang berat sampai mereka hanya bisa melolong kesakitan karena tubuh mereka yang sekarang berlumuran darah. Secara keseluruhan, hanya eselon yang lebih tinggi dari gunung suara iblis yang dianggap sedikit kuat. Meskipun burung hantu-hantu emas dan 2 jenderal hebat mampu melakukan perlawanan, yang lainnya hampir tidak ada gunanya. Oleh karena itu ketika trio Lindong membunuh jalan mereka menuju gunung seperti serigala dan harimau, orang-orang yang tampak ganas dan jahat melarikan diri lebih cepat daripada kelinci, seperti tentara yang dipukuli dalam kehancuran total. Lindong menghancurkan orang lain yang sebelumnya kotor dengan batang pohon, menyebabkan dia muntah darah saat dia dipukul. Saat dia hendak mengambil langkah lain, tatapan Lindong tiba-tiba terfokus saat tangannya yang lain secara instan berubah menjadi lengan naga hijau. Segera setelah itu, tangannya mengepal erat saat dia mengirim pukulan yang bergemuruh ke depan. Bang! Dalam sekejap, 2 tinju yang berisi energi kuat bertabrakan dengan ganas. Riak energi yang terlihat dengan cepat menyebar, menyebabkan daun-daun mati di tanah terguncang dan berubah menjadi debu. Saat kekuatan itu menyebar, tubuh Lindong bergetar samar sebelum dia mundur setengah langkah ke belakang. Adapun orang yang menghadapnya, dia tersandung dan mundur beberapa langkah, sebelum menghilangkan kekuatan yang telah memasuki tubuhnya. Mengangkat kepalanya, Lindong melihat ke arah orang di depannya. Dengan tubuh yang ditutupi jubah yang terbuat dari kulit macan tutul, dia memiliki fisik yang tinggi dan kokoh dengan bekas luka yang dalam di dahinya, membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Selain itu, fluktuasi tak terkendali dari dia menyebabkan alis Lindong terangkat.
Mengingat fluktuasi seperti itu, dia seharusnya sudah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana, namun secara substansial lebih lemah dari Wang Yan. Kamu membunuh begitu banyak orang dari Gunung Suara Iblisku. Kakek macan tutul akan memenggal kepalamu dan mengubahnya menjadi ember kencingku. Pria yang mengenakan kulit macan tutul menatap Lindong dengan ekspresi garang dan menyeramkan di wajahnya. Panggung 9 Yuan Nirvana superficial. Lindong mengirim senyum ke arah pria berbaju macan tutul sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun orang di depannya berada di tahap 9 Yuan Nirvana, dari pertukaran sebelumnya, Lindong bisa merasakan bahwa dia bahkan lebih lemah dari Yao Ling, apalagi membandingkannya dengan Wang Yan. Anak nakal yang keras kepala, lihat dan lihat apakah ayahmu tidak akan mencabik-cabikmu. Tanpa sepatah kata pun, wajah pejantan yang memakai kulit macan tutul itu berubah dingin. Kekuatan Yuan yang kuat bergegas keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan menembak ke arah Lindong. Desir. Angin tinju cepat dan ganas dari kulit macan tutul yang memakai laki-laki menyapu ke arah Lindong, yang segera meraih lengannya dengan lengan naga hijau. Kamu masih berani main-main denganku dengan kekuatan kecil seperti itu? Kata Lindong dengan senyum tipis. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin saat energi tak terbatas meletus seperti air banjir. Dengan tarikan yang ganas, ia menyebabkan pejantan yang memakai kulit macan tutul itu langsung kehilangan keseimbangan. Detik berikutnya, Lindong melemparkan kakinya keluar, yang dengan kejam mendarat di dada pria itu. Bang! Di bawah tatapan orang-orang Gunung Suara Iblis di sekitarnya, pria yang memakai kulit macan tutul itu terlempar ratusan meter jauhnya, menghancurkan pohon-pohon menjadi debu saat dia menabrak mereka di sepanjang jalan. Setelah mengalami perkelahian dengan ahli panggung 9 Yuan Nirvana yang tangguh seperti Yao Ling dan Wang Yan, pria yang memakai kulit macan tutul benar-benar membuat Lindong agak menghela nafas dalam penyesalan. Meskipun mereka semua berada di level yang sama, perbedaan antara yang kuat dan yang lemah sangat jelas. Lindong benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini berlatih ke tingkat seperti itu. Mengaum. Di kejauhan, macan tutul yang mengenakan kulit jantan berjuang dan berdiri. Menyeka darah segar dari sudut mulutnya, matanya mulai menjadi merah. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melolong. Seketika, tubuhnya mulai menggeliat dengan cepat, sebelum akhirnya berubah menjadi macan tutul emas raksasa. Membawa angin busuk, dia dengan gila menerkam Lindong. Lindong dengan tenang menyaksikan macan tutul emas raksasa terbang ke arahnya tanpa niat sedikit pun untuk mundur. Lengannya berubah menjadi lengan naga, saat dia menggenggam pohon hitam itu dan mengayunkannya dengan ganas. Bang-bang! Orang-orang Gunung Suara Iblis di sekitarnya menyaksikan pertempuran sengit antara macan tutul emas raksasa dan Lindong. Namun, macan tutul tidak dapat menang, dan terpaksa mundur dari waktu ke waktu. Memalingkan pandangan mereka melihat perkelahian lain yang terjadi. Burung hantu-hantu emas dan jenderal besar lainnya juga dipaksa ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Situasi seperti itu tidak baik. Beberapa pria dari Gunung Suara Iblis saling memandang dan berpikir untuk melarikan diri secara diam-diam. Ketika pohon-pohon tumbang, monyet-monyet akan berhamburan. Dari situasi di depan mereka, jelas bahwa mereka tidak bisa lagi menahan Gunung Suara Iblis. Seluruh Gunung Suara Iblis saat ini telah tenggelam ke dalam keadaan kekacauan yang ekstrim saat suara gemuruh dan intens ditransmisikan tanpa henti ke sekeliling. Seluruh puncak gunung bergetar seolah-olah hancur dan hancur saat berdarah membubung ke langit. Saat Gunung Suara Iblis turun ke dalam kekacauan, 3 sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung yang jauh, sementara tatapan mereka menatap acuh tak acuh ke Gunung Suara Iblis. Hei, sepertinya Gunung Suara Iblis telah dihancurkan oleh orang lain. Itu benar-benar tidak berguna, bahkan tidak bisa menahan sedikit pun. Ketiganya secara alami adalah 3 orang dari gerbang Yuan yang telah muncul sebelumnya. Adapun orang yang berbicara, itu adalah pria tampan berbaju putih. Dia tersenyum dan berkata sambil melihat Gunung Suara Iblis yang berbau darah. Paman bela diri Senior Jiang, apakah kita mengambil tindakan dan membantu? Pria lain berpakaian hitam berkata dengan seringai di wajahnya. Biarkan beberapa lagi mati sebelum kita mengambil tindakan.
Di depan kedua pria itu berdiri seorang lelaki tua berpakaian coklat. Dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, ada air liur penyeduh spiritual inti bumi yang tersembunyi di dalam gunung suara iblis. Orang bodoh itu berasumsi bahwa tidak ada yang tahu tentang itu, dan bahkan mengundang saya. Karena kita telah datang ke sini, mari kita singkirkan juga harta itu. Harta karun surgawi semacam ini harus diberikan kepada gerbang Yuan kita. Xiayan, pergi jaga semua orang yang telah melarikan diri dari gunung suara iblis secara rahasia, aku tidak ingin berita di sini menyebar. Tenang paman bela diri senior Jiang, tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri. Laki-laki berbaju hitam itu menjawab. Sambil tersenyum, dia terus berubah menjadi sinar cahaya saat dia menuju ke hutan. Shen Yun, pergi dan ambil sitar dari tangan gadis itu. Haha, saya benar-benar tidak percaya bahwa saya benar-benar dapat melihat harta karun Yuan murni di sini. Sepertinya bahkan surga membantu gerbang Yuan kita. Orang tua berpakaian coklat memerintahkan dengan senyum santai sambil menunjuk ke arah Ying Huan-Huan yang berdiri di luar gunung suara iblis. Ya. Pria berbaju putih itu menjawab sambil tersenyum tipis. Saat dia menatap ke kejauhan, dia tersenyum sembrono, sedikit cantik biarkan aku yang menangani ini. Mengikuti kemunculan suaranya, sosoknya sudah menghilang dengan cara yang aneh. Saat dua orang di sampingnya pergi, lelaki tua berpakaian coklat itu mengalihkan pandangannya ke puncak gunung suara iblis, tempat marten kecil dan burung hantu emas bertarung dengan ganas. Seseorang dari Profound Life Stage, sepertinya membereskan masalah ini akan sedikit merepotkan. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.